Ini yang kita nggak sadari. Sehingga kita mulai menganggap Tuhan tidak baik. Loh, kenapa Tuhan nggak dianggap baik? Karena dia tidak memberikan dunia idealku. Tapi dunia idealmu itu kamu pikir berdasarkan apa ya? Kadang-kadang saya pikir manusia, ya saya juga manusia sih ya, kita semua lah. Kadang-kadang saya pikir manusia itu terlalu percaya diri, overconfident-nya kebangetan. Kita pikir kita bisa tahu yang bahagia itu apa. Jujur ya, kita semua begitu, dan saya mau kritik ini sekarang. Kita pikir kita tahu apa yang bikin kita senang. Yakin? Oh ya yakin, saya akan senang kalau begini. Tapi kenapa kamu bisa yakin? Apa alat ukurnya? Apa yang membuat kamu mempunyai keyakinan bahwa yang kamu pikir itu benar? Nggak ada. Ini preferensi. Oh, saya cuma merasa begitu. Satu kali seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang ahli perjanjian baru ditanya, dia ahli perjanjian baru tapi dia juga jadi bishop, diangkat jadi bishop. Lalu ada satu orang kasih usul ke bishop ini, Pak Bishop, saya ingin usul gereja harus melakukan ini. Bishop itu tanya balik, kenapa? Dia bilang, karena saya merasa ini bagus. Ditanya balik lagi, saya nggak cukup dengan kata merasa, kasih tahu penjelasan dulu. Saya ingin kamu jelaskan kenapa, baru saya bisa pikirkan. Kalau kamu cuma merasa, ya saya nggak bisa terima. Kita harus berpikir untuk memberikan argumen ketimbang pakai perasaan. Nah, ini yang dia tekankan kepada bawahannya. Lalu bawahannya berpikir, saya nggak sadar kalau ngomong merasa itu sesuatu yang problematik. Lalu bishop ini mengatakan, zaman kita mendidik kita untuk nggak bertanggung jawab. Maka kita pakai perasaan, nggak pakai alat ukur yang tepat. Waktu saudara bilang perasaan ini baik, ketika ternyata nggak baik, saudara bisa lari. Ini kan cuma perasaan. Saya nggak bisa bertanggung jawab untuk ini baik. Ini cuma perasaanku kok. Nah, ini sesuatu yang nggak benar ya. Saudara berada di dalam keadaan diskusi yang lari dari tanggung jawab ketika saudara tidak jelas posisinya. Waktu ditanya, apa yang menurut kamu baik? Orang nggak bisa jawab apa, lalu pakai jawaban, pakai perasaan. Menurut saya, menurut perasaanku, keadaan akan makin baik kalau umpama gaji ditambah. Atau kalau umpama keadaan ekonomi makin baik, atau kalau umpama keadaan sosial makin baik. Kenapa? Ya itu cuma perasaan, nggak bisa jawab begitu. Nah, kadang-kadang kita pakai perasaan untuk menentukan konsep ideal. Saya tahu saya akan jadi bahagia kalau begini. Kenapa? Ya perasaan saja. Nah, ini perasaan mimpi yang nggak jelas. Saudara sedang mencari keadaan utopian yang nggak pernah memberikan bahagia. Tapi kita terus ditipu untuk berpikir seperti ini. Andai pemerintahan berubah, andai ekonomi baik, andai keluarga saya baik, andai orang tuaku bertobat, andai anak-anakku lebih cinta Tuhan, andai tetanggaku lebih baik. Semua kita persalahkan demi mengharapkan dunia ideal versi kita. Tapi makin saudara mengharapkan dunia ideal versi saudara, makin saudara jauh dari janji Tuhan. Kita tidak dilatih untuk ingin tahu janji Tuhan. Itu sebenarnya bagian dari mengetahui kehendak Tuhan.